bawain dulu ya. Ada. Saya kenal Mak Wo dulu sebetulnya daripada Maknya. Jadi zaman saya kecil umur 9 tahun saya kenal. Dulu ada Mak Wo, dulu ada Vivian. Saya kenal Mak Wo dulu. Walaupun Maknya Bu Aminah saya tahu tapi nggak pernah syuting. Hanya beberapa kali pernah main dengan almarhum Babe. Nah setelah itulah, tapi mungkin saya akrab dengan Maknya ya sejak tahun 92. Memang sinetron Sidul. Jadi kalau sekarang tahun 2022, 30 tahun saya bersahabat dengan beliau. Beliau udah seperti kita anggap sebagai ibu kita sendiri gitu. Jadi semuanya udah nganggap ya. Cuman kemarin ya adik saya Mbak Maudi nangis, dia telepon, dia baru mendarat dari Amsterdam. Dia ya liburan, dia selalu kalau setiap tahun pasti pulang ke sana. Karena Mbak Maudi juga kan tinggal di Bali sekarang. Setelah kemarin mertuanya datang liburan ke Bali, dia antar. Dia baru mendarat, dia WA langsung dia telepon, "Bang, saya nggak bisa pulang." Saya bilang, "Udah, saya sendiri di Singapura, saya juga nggak bisa pulang." Semalam tuh begitu saya dengar berita, nyari tiket pesawat aja susah setengah mati. Ya kita tahu semua lagi rame seperti ini. Jadi itulah pertemanan saya dengannya sudah lebih dari 30 tahun. Banyak kenangan artinya ya 30 tahun. Mungkin yang paling mengesankan? Tentulah Sidul ini terlalu banyak yang hilang. Babe pun di sini. Babe juga Benyamin juga dimakamkan di sini. Pak Tile, Basuki, pasti punya kenangan ya. Kita jadi ya apa ya? Kita jadi keluarga besar yang saling terkait, saling apa ya? Saling berhubungan. Yang agak saya menangis sekarang ini, Sidul baru akan ditayang di sebuah stasiun televisi. Itu season pertama. Saya baru selesai menulis skenario season kedua. Dan sekarang kenyataan Maknya nggak ada. Ini sama yang terjadi di saat saya menulis waktu itu Babe. Skenario saya udah kelar 13 episode. Nggak tahu Babe meninggal dunia. Anda bisa bayangkan bagaimana cerita 13 episode. Dulu sebetulnya saya udah mau tutup Sidul, udah nggak ada lagi. Tapi karena permintaan beliau juga, ceritain sama orang bahwa umur itu pasti. Sekarang juga kejadian seperti ini. Saya lagi bingung bagaimana saya mau mulainya lagi. Jujur ada rencana habis Lebaran mau syuting season kedua. Cuman dengan nggak ada beliau harus saya robah kan. Itu yang membuat saya kenangan. Itu yang membuat saya apa ya? Sidulnya kayak hidup gitu. Makanya saya bilang sama ini cucunya si Abi. Satu saat pun di saat saya udah nggak ada, kamu harus bisa melanjutkan lagi. Sidulnya hanya sebuah perjalanan saja. Orang yang ada di situ hanya menjadi bagian-bagian bersandiwara aja. Jadi ya kira-kira seperti itu. Kenapa sih Bang Andi Ya. almarhum meninggal? Gimana? Sebelum meninggal almarhum Kenapa? ngomong Abi itu cerita. Iya, Permintaan terakhir yang iya. Yang selalu dia sampaikan, ayo terusin Sidul, mumpungnya masih ada. Saya bicara ini di depan beliau nih. Dan ini yang saya sampaikan bukan hanya beliau bicara sama saya, sama Lia begitu, sama Maudi begitu, sama si Atun juga begitu. Itu yang kadang-kadang membuat, "Bang, ini gimana nih, Nyak nih ngomong begini, abang mau ngelanjutin lagi nggak?" Iya. Walaupun saya tahu kondisi beliau itu kan nggak bisa saya ekspos, tapi beliau itu kunci loh. Maknya itu, ibunya Sidul itu kunci dari problem Zara dan Jenab. Nggak bisa saya buang ini. Ini menjadi awal lagi yang lebih sakit lagi sebetulnya kalau mau dilanjutin. Tapi series kedua nanti bakalan pasti ada kan? Pasti Maknya ada. Pasti Maknya. Udah selesai kok. Tanggal 27 rencana ditayangkan. Tapi ada kelegaan nggak sih Maknya berhasil menyelesaikan proses syuting series itu? Ya, jujur makanya saya bilang saya sedih, tapi saya bahagia. Ya bahagia satu, beliau nggak menderita lagi. 20 tahun beliau lumpuh dan buta. Sekarang beliau pergi. Beliau pergi setelah purna tugas saya menjadi seorang ibu. Dan saya nggak mau cerita kisahnya ini. Nanti kalian nonton aja. Dialah yang menyelesaikan problem Sarah dengan Jenab. Tapi gimana? Nonton saja, saya nggak mau. Istilahnya apa namanya? Spoiler.
Oke, Kayak ada jabu nggak sih bang? Ya. Dari Manya ini nggak ada scene yang tersisa, udah semua terampung bang. Waduh, kalau sebagai tokoh sudah paripurna. Paripurna. Ada satu adegan besok, tapi saya nggak mau, ini spoiler. Terakhir dia manggil si Dul, Nyak mau bicara sama lu. Jadi antara Dul sama Nyak ngomong. Apa isi ngomongnya nonton aja. Saya nggak mau cerita. Inilah kadang-kadang si Dul tuh aneh. Dari Dul 1 ke Dul 2, Dul 2 ke Dul 3, Dul 3 ke Dul 4 itu semuanya ending tuh open. Babe meninggal masih bisa dilanjutin, Basuki meninggal masih bisa dilanjutin, Engkong meninggal masih bisa dilanjutin. Sekarang maknya, apakah selesai? Dia nggak mau selesai. Itu pesannya. Karena ada si Dul lagi, ada anak-anak yang mesti lo didik. Itu yang berat. Bang, ketika syuting apakah sempat kayak mengeluh sakit? Enggak. Apa justru semangat? Wah, luar biasa. Jadi terpaksa. Nggak apa-apa nih, panjang terlalu edit segala. Saya untuk adegannya terpaksa bikin set studio. Karena nggak mungkin saya bawa dari rumah dia ke lokasi syuting. Kemarin saya syuting di Parung. Kita itu dulu sebentar. Koplo, azab. Break. Temen banyak amat. Hah? Banyak. Dari pagi tadi. Masa Jam 9. Oh, jangan-jangan karena di IG gue tadi ya gue mau pulang. Nah, itu. Jam 10 bang aja. Di Singapura aja loh rame orang Singapura imigrasi tuh. Pak Rano, kita dulu duka cita ibu meninggal ya. Kenapa tak pulang kemarin? Ya gue bilang nggak ada tiket. Udah ya. Udah. Ya oke yuk. Boleh tadi dilanjutin mengenai proses syuting ya, yang di set di. Ya artinya setiap adegannya itu hanya ada di kamar kan. Jadi untuk adegan kamar tuh terpaksa saya bangun set. Saya sewa studio. Studio tuh saya sewa nggak jauh dari rumah. Ya kira-kira kalau naik mobil 45 menit lah. Dia kan di Ciledug. Sementara studio yang kita sewa di Tangsel. Sementara lokasi syuting itu saya bangun lagi di daerah Parung. Jadi nggak mungkin. Nah itu untuk adegan maknya itu saya sewa studio, kita bangun set rumah dengan suasana nyaman. Ya artinya begitulah saya untuk mencapai bagaimana supaya dia nyaman lah ya. Karena ya Nyak ini udah ragu untuk bicara sebetulnya. Karena dia yakin pelo, tapi saya bilang Nyak enggak, saya mau memang Nyak harus bicara setiap pelo, jangan ini. Artinya saya mencoba menyemangati dia gitu. Itulah cara satu saya pendekatan psikologis kepada beliau bahwa dia syuting harus nyaman, tidak panas segala macam supaya enak lah dia ini Dan yang luar biasa beliau ini masih mau reading, itu yang luar biasa. Makanya asisten saya Mas Rio itu sama ya asistennya si Kiki sebulan itu hampir 2 minggu ngasih tahu dialognya, tapi tetap dipantau. Kalau dia nggak bisa dirubah, ya seperti itulah kondisinya banyak. Artinya skenario itu mengikuti alur maknya. Iya. Saya mengikuti, ya tentu kita punya bagan. Tapi setelah itu kita kasih taunya ngomong begini. Begitu dia coba reading walaupun ya nggak mungkin lah. Pasti lafalnya akan beda. Dengan itu baru kita tidak keluar dari. Sebetulnya ya dari dulu tuh Sidul tuh skenario tuh cuman buat tatakan kacang goreng sebetulnya. Semua improvisasi. Ya bayangin saya pernah ngederek 3 orang buta huruf. Engkong buta huruf, Nyak Rodiah buta huruf, Pak Bendot buta huruf, bayangin. Tapi kalau dia ngomong apa ini dulu? Ngomong jadinya luar biasa. Itu yang membuat hidup sebetulnya ya Sidul itu gitu. Tapi banyak semangatnya masih kelihatan. Luar biasa, sangat luar biasa. Saya ya ada beberapa ya nantilah kalau memang diperlukan ada beberapa taping saya bagaimana dia reading segala macam. Ada, tapi saya nggak mau, udah nanti aja lah, itu buat kenangan saya aja lah, pribadi lah. Kalau nggak nanti terasa seakan-akan mengekspos gitu loh. Ya jujur itu yang membuat beliau ya dalam tanda kutip usianya panjang karena beliau berharap Sidul akan dilanjutin lagi. Itulah keadaan seperti itu. Tapi di season kedua sebenarnya udah disiapkan. Itu maknya itu dilibatkan gak sih Bang Dul? Oh iya, dilibatkan. Tapi jujur ada diskusi saya. Saya kebetulan kan nulis ini, saya dibantu dengan tim lah ya. Kita udah tahu situasi kondisi. Artinya ada alternatif yang, tapi saya bilang saya nggak akan ganti apapun yang paling pahit.
Ya, artinya bisa kita mulai dari mana kalau memang satu saat maknya udah nggak ada. Karena itu ya permintaan dia. Dul, lo bikin sekarang mumpung gue masih ada. Ntar kalau memang nyak udah nggak ada, lo ceritain. Ini yang buat saya bilang, aduh, iya nyak. Begitulah. Beliau bahagia. Beliau bahagia, apalagi sekarang beliau satu tempat dengan ibunya yang ternyata namanya emak juga. Kalau yang Aminah namanya emaknya, kalau ini emak gitu kan. Saya baru kaget begitu saya lihat teman saya ini Haji Tato ngirimin. Saya bilang, saya minta tolong dia dari Singapura. Gue bilang, lu urusin makamnya gue. Iya bang, saya urusin semua. Alhamdulillah teman-teman di Bifak nih bantuin semua. Makanya saya pantau terus. Ya sebetulnya kemarin juga waktu makamnya live juga sih saya pantau. Ini kebetulan nih teman SMA, jadi ya beginilah. Kita udah kalau udah tua apalagi yang kita bisa bikin. Bang Rano, tapi ada nggak yang permintaan yang belum terkabulkan gitu beliau nih? Saya pikir mungkin alhamdulillah ya. Ya dalam tanda kutip. Misalnya yang terakhir rumah di Ciledug sudah direnovasi ya. Tapi memang kalau banjirnya nggak bisa karena itu ya beliau kan tinggal rumahnya itu sebelahnya itu sungai. Itu sungai kali itu kalau udah banjir udah naiknya bisa 2-3 meter. Jadi artinya setelah itu akhirnya rumahnya udah kita renovasi. Itu permintaan. Ya nyak mau rumah dibetulin. Artinya ya kemampuan kita apa ya? Rumahnya selesai gitu. Bang Haji, terakhir mungkin boleh tahu ending terakhir dari emaknya di Sidul seperti apa? Tak spoiler lagi. Udahlah. Pokoknya di saat ada dua perempuan menghadap dia, si Nyak cuman ngomong, Dul, Nyak mau ngomong sama lu. Jadi dua perempuan keluar, itu udah ada di promonya kan. Jadi cuman Dul sama Nyak. Ngomongnya apa? Entar nonton aja. Banyak scene-nya ya ketika syuting kemarin? Banyak, ya bukan banyak ya. Iya. Kita ini kan dalam arti kata maaf, Nyak ini sadar satu saat nggak ada. Sadar kali Nyak satu saat nggak ada. Apa dia banyak memberikan ide gitu loh. Cuman saya nggak sanggup untuk ininya kan. Dia apalagi coba Anda bayangin. Nggak COVID aja dia nggak keluar kamar, apalagi ini COVID. Nggak COVID aja dia nggak keluar, ini COVID. Nggak pernah dia terima tamu, sampai saya pun nggak berani datang. Ya karena maaf lah, maknya ya kalau namanya komorbid, kan penyakit udah macam-macam. Ya terpaksa saya cuma telepon aja. Gitu. Artinya dia sadar sekali satu saat dia nggak ada. Nah ya dia cukup banyak, bukan banyak bicara, tapi kasih tanda, Dul. Dia kan selalu manggil saya nggak pernah nama lagi, pasti Dul. Nah, kalau nggak ada, lo begini ya. Ada omongan seperti itu? Ada lah, gue bilang iya Nyak, udah jangan ngomongin yang itu dulu deh, dengerin peri, gue bilang. Nah, ya begitulah, orang-orang dulu kan begitu. Sadar kalau wal asri innal insana lafi khusr, waktu itu pasti kita rugi. Itu selalu dia ini, lo harus sampein itu, kita pasti selesai. Nah sebelum selesai apa yang bisa kita lakuin untuk orang yang kita tinggalin, itu selalu. Jadi sama nasihat Mbak Babe Benyamin juga begitu. Ya kan Juni kemarin syutingnya ya, ada firasat nggak sih maksudnya? Aduh, teman-teman semuanya kayak Kak Suti. Sebetulnya bukan firasat ya, wanti-wanti itu. Ini kan pandemi ya. Ya bayangin loh, pandemi loh kita syuting. Makanya gini, maaf nih, mungkin jadi agak panjang. Sidul kemarin itu setelah 2 tahun saya batalkan. Bukan saya tunda loh. Sebetulnya saya syuting itu 2 tahun yang lalu, tapi saya bilang saya batalkan, bukan saya tunda. Karena apa? Pandemi. Saya nggak berani ambil risiko. Kan waktu itu sempat kita vakum 2 tahun. Saya nggak bilang saya tunda, tapi saya batalin. Sampai maaf, karyawan sudah terkontrak, saya bayar semua. Bubar. Kapan Bang? Nggak tahu, lihat nanti situasi bagus. Begitu kelihatan bagus aja. Ya kemudian ya ini kembali lagi beliau. Kapan syuting dulu? Ditagih terus. Iya.
Iya. Ya udah, pokoknya kita doain mudah-mudahan beliau husnul khotimah. Amin. Ya, anak-anak yang ditinggalkan semuanya bahagia. Ya, karena emaknya ini udah cukup memberikan sesuatu bagi anak dan cucunya. Kita hanya bangga. Saya kenal beliau sejak zaman beliau masih tinggal di Sentiong. Sentiong rumahnya nggak jauh dari pemakaman juga, karena waktu itu saya tinggal di Kemayoran kan. Jadi emang bujak saya udah kenal banyak tuh zaman saya bocah. Jadi udah tahu lah, udah apa ya, udah sangat hafal. Jadi sekali lagi saya ucapin terima kasih teman-teman. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya masih mau ke tempat lain lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, nanti mungkin seperti apa sih awalnya kabar Saya kemarin malam tepatnya maghrib. Saya memang lagi di Singapura, karena saya juga check up. Saya sekaligus libur sama cucu. Jadi pas maghrib saya lagi selesai lagi makan malam, anaknya Mbak Lala nelfon saya, memberi kabar kalau ibu udah nggak ada. Saya tidak terkejut sebetulnya. Ada sedih, tapi saya bahagia karena beliau ini sudah 20 tahun. Beliau ini udah hampir 20 tahun kan lumpuh dan buta. Dia cuma tinggal di sebuah kamar di rumah anaknya. Yang ditemani hanya televisi. Dia memang nggak bisa nonton televisi, tapi dia selalu mendengar suara. Apalagi kalau Sidul diputar lagi, itu menjadi hiburan. Nah itu yang selalu membuat di saat saya berkunjung ke rumah, selalu beliau bertanya, kapan Sidul mau dilanjutkan lagi? Dan selalu dia ucapkan, mumpungnya masih ada. Hampir semua ada yang ngomong sama Maudi, sama Lia, semua lah. Air bilang si Dul suruh bikin lagi, mumpung minyak masih ada. Walaupun ya kita baru aja terakhir bikin si Dul series. Memang beliau udah drop sekali, udah kurus, badan sangat kurus sekali. Dan mungkin juga ngomong juga gak pelo. Ya umur 84 tahun nggak bisa saya tuntut, tapi saya nggak bisa menggantikan dia gitu loh. Saya nggak bisa cari pemain lain untuk menggantikan ibunya Sidul karena dia masih ada. Ya saya terima apa adanya, keadaan maknya seperti itu. Saya bikin dialog pendek-pendek dan tidak panjang karena saya tahu kondisinya. Ya untung waktu itu asisten saya Mas Rio tuh telaten, hampir 2 bulan dia melatih. Dia datang ke rumah dan melatih dialog, kalau kita bilang reading. Jadi maknya juga melalui mekanisme reading. Dia tanya dialognya apa, adegannya seperti apa. Dia masih semangat sekali. Dia kalau udah ngomong Sidul barangkali yang buat panjang usianya ya itu 84 tahun beliau nih usianya. Saya Masya Allah, makanya tadi saya katakan tentu kita sedih, tapi saya bahagia bahwa beliau meninggal dunia ini ya konsisten sebagai seorang seniman. Itu yang sangat terasa. Itu sangat terasa. Saya bangga melihat kegigihan. Jadi ya memang sebetulnya hampir 1,5 bulan yang lalu saya mendapat kabar beliau sempat kena COVID juga. Itu juga yang membuat saya, jujur saya jarang datang ke rumah, tapi setiap bulan pasti saya usahakan telepon. Saya telepon melalui telepon anaknya, ada Mbak Dede, karena beliau ini kan tinggal di rumah Dede. Awalnya beliau tinggal di rumahnya, di situ sering banjir dulu, mungkin teman-teman tahu lah. Saya pernah evakuasi jam 2 malam, itu harus melalui genteng lantai 2. Untung dibantu dengan teman-teman marinir. Makanya saya minta semuanya unanya pindah. Saya bilang jangan di sini. Ya karena wilayah Ciledug kita semua tahu kalau hujan banjirnya luar biasa. Nah itu yang membuat dia pindah ke daerah
apa namanya di Juraman. Nah, artinya sebulan setengah yang lalu saya dengar beliau sempat kena COVID gitu. Saya jujur agak sedih juga ya, dalam arti kata saya tahu komorbidnya kan. Saya sendiri pernah kena COVID dan saya udah pasang ring ini 4 jantung saya. Jadi saya terpaksa tidak mau mengganggu maknya gitu. Nah, tapi alhamdulillah sebulan sekali pasti saya telepon. Dan kemudian memang ada obat matanya yang memang nggak ada di Indonesia, itu ada cuma di Singapura. Hampir mungkin setiap 2 bulan sekali, tapi biasanya kalau obatnya habis, dedek anaknya pasti kasih tahu saya, bang obatnya habis, saya baru pesen. Karena obat itu nggak bisa di stok, itu obat keras, ya, obat mata tapi keras untuk yang glaukoma, bukan obat seperti biasa. Jadi begitulah pertemuan saya terakhir mamanya, ya mungkin sebulan setengah yang lalu saya telepon. Saya bicara dengan beliau melalui telepon. Saya mengabarkan kembali lagi, saya tidak mengambil momen ini untuk saya ini mengabarkannya, insya Allah Sidul akan ada di televisi lagi. Itu yang membuat dia senang. Soalnya kalau dibikin ke bioskop, dia nggak bisa nonton di bioskop. Nah, dia bisa nonton di televisi, walaupun dia buta, tapi dia bisa mendengar. Jadi itulah seorang. Warana kan hampir 30 tahun dia bisa. Bulan ini Bang Osbang, kita bicara dulu ya. Iya, makanya. Iya, dari kemarin saya dengar kabar dari Lala, anaknya tuh jam 7 lah. Pas tangga 7 malam. Saya nyari pesawat, nggak ada, semuanya penuh. Yang itu tahu ini lagi peak season, nyari tiket pesawat nggak segampang biasa, jadi nggak bisa saya pulang. Bapak mau saya pulang, ya nggak bisa pulang. Jadi hari ini Sebelah sini bang. Salah lagi. Ini pertama kali dengar kabar kapan bang? saya dapat kabar kemarin malam, kira-kira maghrib dah, pas saya lagi makan malam. Anak emaknya Lala nelfon saya kasih kabar kalau emaknya meninggal. Ya saya bukan kaget, tapi memang saya dengar emaknya sudah cukup lama sakit, sebulan lalu itu katanya sempat kena COVID. Ya itu yang membuat saya juga